Bagi orang yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, kita katakan mana buktinya? Kepada ajaran yang benar, termasuk adalah Kasyfus Syubhat. Nah, Kasyfus Syubhat ini menurut kitab Kasyfus Syubhat bahwa semua para rasul mendakwahkan hanya tauhid uluhiyah. Ifrudullahi fi sekalian. Ayat yang dituduhkan oleh Allah kepada orang kafir, orang musyrikin, dituduhkan kepada orang yang beriman. Inilah corak penafsiran dari Wahabi. Kitab-kitabnya Mu'tazilah, wa kutubul Asy'ariyah, dan kitab-kitab tauhidnya madhab Asy'ari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini pengikut tauhid madhab Asy'ari dituduh sebagai tauhid yang batil. Ini poin yang menjadi bibit kitab Kasyful Syubhat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituding yang memerangi kaum musyrikin. Pada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi 13 tahun di Mekah, beliau menahan diri walaupun dizolimi. Bagi orang yang menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, kita katakan mana buktinya? Nabi menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Berikan buktinya. Rekaman suara udah nggak mungkin, karena sudah 200 tahun lebih antara kita dengan beliau. Maka sisa dengan cara yang kedua, karangan-karangan beliau. Muhammad ibnu Abdul Wahab adalah sosok reformis yang hidup pada abad ke-12 Hijriah untuk mengembalikan umat ini kepada Alkitab wa Sunnah, kepada ajaran yang benar, termasuk adalah Kasyfus Syubhat. Nah, Kasyfus Syubhat ini sengaja ditulis oleh Syekh dari praktek yang ada saat menghadapi mereka para penentang dakwah tauhid, kemudian dibukukan menjadi suatu buku, sehingga sangat patut menjadi pedoman setiap dai, setiap muslim. Kitab yang pertama syarah kitab tauhid, yang kedua kitab Ats-Tsalatsah al-Usul, kemudian yang ketiga adalah kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat. 3 kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang sering menyebut pengikutnya Wahabiyah. Kita mendengar tentang Wahabi ini, hirir mudik tentang Wahabi, maka kita tidak boleh membenarkan apa yang kita dengar, tapi harus tabayyun. Kita harus buktikan benar atau tidak berita itu. Nah, di dalam 3 kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-12 1200 Hijriah, 2 abad setengah yang lalu. Beliau adalah muassisnya, pendiri dari madhab Wahabi ini. Apa yang bisa kita simpulkan kalau dibaca 3 hari 3 malam? Kita ambil poin-poin pentingnya sebagai ilmu dan pembelajaran, jangan katanya. Maka paham Wahabi ini dalam ilmu tauhid membagi ilmu tauhid itu ke dalam 3 bagian. Taqsimut tauhid, pembagian tauhid dalam 3 bagian, atau trilogi tauhid Wahabi. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai Rabb, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Rabb. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, bahwa Allah lah yang hak diibadahi. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifatih, mentauhidkan Allah dari nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita melihat aksimu tauhid, pembagian tauhid ini memang biasa, tapi ketika konsep tauhid ini dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka menimbulkan persoalan besar dan fitnah besar di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tadi lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama, menurut kitab Kasyfus Syubhat, bahwa semua para rasul mendakwahkan hanya tauhid uluhiyah, ifrudullahi fil ibadah, mentauhidkan Allah, hanya kepada Allah kita beribadah, tidak memerintahkan tauhid rububiyah, bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai sang pemelihara, Allah sebagai sang pencipta. Kasyfus Syubhat halaman ke-40. Lama kana iqraruhum bi tauhidir rububiyah alladzi zakarahu Allahu anhum wa sajjalahu alaihim lam yudkhilhum bil Islam. Dalla ala anna tauhid al-matlub laisa huwa tauhidur rububiyah, wa innama huwa tauhidul uluhiyah, wa huwa al-fariq bainal muslim wal kafir. Wa amma tauhidur rububiyah fa kullun muqirrun bihi al-muslim wal kafir, wa huwa la yanfa wahdah. Disebutkan Bapak Ibu sekalian, pengakuan iqraruhum musyrikin Mekah dulu dengan tauhid rububiyah. Jadi ketika ditanya musyrikin Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah, mereka menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, jadi orang musyrikin itu bertauhid, cuma hanya tauhid rububiyah,
meyakini bahwa Allah sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara, sehingga semua manusia mentauhidkan rububiyah. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, banyak nggak orang-orang yang ateis? Banyak ateis yang tidak percaya, al-mulhid yang tidak percaya dengan Allah. Tapi dalam kitab ini semua manusia bertauhid rububiyah. Ini salah kaprah. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini Muhammad bin Abdul Wahab menuding bahwa tauhid Asy'ariyah, tauhid yang kita pelajari, itu adalah termasuk tauhid ahlul batil. Halaman ke-57 Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa madhab Asy'ari adalah madhab yang batal, hanya madhabnya saja yang benar itu. Ketika ia menjelaskan al-amru tsani, perkara yang kedua, wahwal ajib, yang aneh, anna du'atal batila, sesungguhnya para dai yang batil, maksud para dai yang batil itu kita, yakunu indahum, ada di sisi mereka ulumun, ilmu-ilmu, wa indahum, dan di sisi mereka kutubun, kitab-kitab, wa indahum hujajun, di sisi mereka ada hujah-hujah, yujadiluna, mereka bermujadalah biha, dengan dalil-dalil itu, ahlal haq, kepada ahlul haq. Ahlul haq itu mereka langsung mengambil Al-Quran, falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilmi, ketika datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti yang nyata, mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka dengan ilmunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang dituduhkan oleh Allah kepada orang kafir, orang musyrikin, ditarik, dituduhkan kepada orang yang beriman. Inilah corak penafsiran dari Wahabi. Alladzina tawarasuhu min ajdadihim wa abaihim, yang saling turun menurun dari leluhur mereka, waladi huwa ibaratun min kutubihim wa an hujajihim allati tawarasuha hadawaqiun al-an. Pakam pisahati min kutubi ahlil batil, ia menyebutkan kitab-kitab ahli tauhid yang batil, kutubil jahmiyah, seperti kitab-kitabnya Jahmiyah, wa kutubil mu'tazilah, kitab-kitabnya Mu'tazilah, wa kutubul Asy'ariyah, dan kitab-kitab tauhidnya madhab Asy'ari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini pengikut tauhid madhab Asy'ari dituduh sebagai tauhid yang batil. Mereka lah tauhid yang hak, tauhid yang benar. Jadi yang pertama poinnya, bahwa umat manusia memiliki tauhid rububiyah, padahal buktinya banyak orang yang tidak percaya dengan Allah. Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, mulhid, ateis, tidak percaya dengan Allah sebagai Rob, sebagai sang pencipta, sang pembela. Ini adalah poin yang pertama, salah kaprah, iskal, terjadi kekeliruan di dalam konsep tauhidnya. Yang kedua, menuding kepada yang tidak bertauhid dengan tauhidnya madhab Wahabi, salah semua, batil semua, termasuk madhab kita, madhab Asy'ariyah, madhabnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Jadi kita ini diusik persaudaraan kita sesama ukhuwah Islamiyah kita. Kalau kita dituding sebagai tauhid batil, bagaimana perasaan kita Bapak Ibu sekalian? Lalu yang ketiga, ini poin yang menjadi bibit teroris. Dalam kitab Kashful Asyubuhat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituding yang memerangi kaum musyrikin, sehingga halal darahnya dan hartanya. Ini, maka kalau belajar kitab ini Bapak Ibu sekalian, paham Wahabi, maka satu digit lagi jadi teroris. Kenapa? Nabi memerangi kaum musyrikin. Pada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi 13 tahun di Mekah, beliau menahan diri walaupun dizolimi. Saking tidak mau perangnya, Nabi mengalah hijrah ke Madinah. Sudah di Madinah 2 tahun, kafirin dan musyrikin yang menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar, perang pertama di tahun kedua. Jadi yang memerangi siapa ini? Musyrikin atau Nabi? Tapi paham Wahabi, Nabi yang memerangi, menghalalkan dan menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya orang-orang musyrikin. Nah, ini yang disebutkan biangnya teroris, biangnya teror. Padahal Nabi diajarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kepada jalan agama Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idotil hasanah, dan mau'idoh, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, yang terakhir harus pun munadharah atau mujadalah billati hiya ahsan, dengan argumentasi yang lebih baik. Tapi ia menuding dalam kitab ini bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Ini keterangannya, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama
qatalahum. Apabila engkau membuktikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, yang memerangi kaum musyrikin. Jadi menuding Nabi yang memerangi siapa? Kaum musyrikin. Wa inna qasdahum al malaikah wal anbiya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ilallah bidzalika huwa alladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka dengan demikian musyrikin itu halal darahnya, begitu juga halal hartanya untuk diambil. Ini adalah ajaran yang menjadi bibit ajaran teroris. Ini jelas di dalam kitabnya. Iya, kenapa berdalih seperti itu? Mengambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idzan salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumu. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut 4 bulan ya, yang diharamkan oleh Allah selesai, faqtulul musyrikina. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin haitsu wajadtumu, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ayat ini dijadikan dalil bahwa Nabi memerangi orang musyrikin dan menghalalkan darah dan harta mereka. Jadi inilah salahnya jargon kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu salah satu jargonnya. Kembalilah Quran dan Sunnah, jangan kepada pahamnya ulama. Akhirnya dia mengambil Quran tanpa ilmu tafsir. Coba lihat dalam tafsir Mu'tabar, ayat ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzul ayat ini karena kaum muslimin diperangi oleh orang-orang musyrikin. Maka pada akhirnya Nabi diperintahkan untuk membalas mereka. Jadi bukan ayat ini memerintahkan memerangi orang musyrikin, tapi sebab nuzulnya adalah karena kaum muslimin selalu diperangi oleh kaum musyrikin dan kafirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah salahnya kalau orang mengambil meregu Quran dan Sunnah tanpa ijtihadnya, tanpa usul fikih yang benar, maka man fassara Quran Nabi Ra'ih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya tanpa kaidah ilmu tafsir, tanpa mengambil dari tafsir Mu'tabar, maka pada akhirnya siap-siaplah tempatnya neraka. Jadi Quran yang disalahkan, seolah-olah Quran yang menyuruh memerangi musyrikin itu.